Memahami hal ini sangat perlu bagi kita untuk melihat Tuhan sebagai Tuhan perjanjian atas umatnya. He is a covenant keeping God. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini dari Sakaria 1 ayat yang ke-18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Saudaraku, selama berabad-abad umat Tuhan telah berulang kali menderita penindasan di tangan banyak kerajaan-kerajaan. Namun umat Tuhan tetap bertahan. Dan memang benar bahwa setiap bangsa yang berusaha untuk menghancurkan umat Tuhan menemukan kebenaran janji Tuhan kepada Abraham berlaku atas mereka. Yaitu dalam firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, yaitu aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Karena Tuhan membela umatnya. Saudara, dalam penglihatan yang kedua ini, memang pesan Tuhan yang disampaikan pada Sakaria adalah berhubungan tentang bangsa-bangsa dengan raja-raja mereka. Yang memang telah menjadi alat Tuhan untuk mendisiplin umat Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Dan kembali saudaraku dari dosa pemberontakan mereka. Penglihatan Sakaria adalah tentang 4 tanduk dan 4 tukang besi. Tanduk artinya saudara lambang pemerintah atau kekuasaan suatu bangsa. Sedangkan tukang besi adalah lambang dari bangsa-bangsa atau pemerintahan juga. Tapi yang akan mematahkan tanduk-tanduk tersebut. Berarti tanduk-tanduk adalah gambaran dari bangsa-bangsa yang menindas umat Tuhan. Sedangkan tukang besi adalah gambaran bangsa-bangsa dan penguasa yang dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan atau menghancurkan musuh-musuh daripada umat Tuhan sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa nubuatan daripada ataupun penglihatan dari Sakaria ini, kita bisa lihat telah tergenapi pada masa itu, tapi juga tergenapi pada masa berikutnya. Disebabkan karena tanduk dan 4 tanduk dan 4 tukang besi itu adalah gambaran dari 4 bangsa yang menyerahkan bangsa Israel, menyerahkan mereka, menawan mereka. Dan 4 bangsa itu dapat kita sebutkan saja, yaitu bangsa Asyur, Babilonia, kemudian Media Persia, dan kemudian bangsa Yunani. 4 bangsa itu telah sudah bisa baca dalam kitab Daniel tentunya. Daniel melihatnya dalam penglihatan-penglihatannya juga. Nah, tetapi bukan cuma 4 bangsa ini kan memang dipakai oleh Tuhan untuk mendisiplin bangsa Israel. Tapi waktu mereka mulai berniat ingin memusnahkan bangsa Israel, disitulah Tuhan tampil untuk membela umatnya. Oh ya, memang bangsa ini hanya dipakai untuk mendisiplin, tidak lebih daripada itu. Waktu mereka mulai mengangkat tanduknya, mereka mulai angkuh dan mulai menindas bangsa Israel, apalagi mulai melawan Tuhan dari bangsa Israel, disitulah kemudian Tuhan akan memakai bangsa yang lain untuk menghukum mereka. Nah, kalau 4 tukang besi itu adalah Babilonia. Masih ingat? Waktu Asyur menjadi angkuh dan kemudian menghancurkan kerajaan utara, Tuhan memakai Babilonia untuk mengalahkan mereka. Tapi waktu Babilonia juga menjadi angkuh dan mulai menindas bangsa Israel, Tuhan memakai Media Persia untuk mengalahkan mereka. Waktu Media Persia juga mengalami hal yang sama, Tuhan memakai Alexander the Great atau Yunani untuk mengalahkan mereka. Dan sama juga ketika Yunani dengan Antiochus Epiphanes mulai menindas bangsa Israel dengan sangat kejam,
dan kemudian mempersembahkan korban bakaran Israel. Tuhan memakai Roma, bangsa Romawi, kerajaan Romawi untuk mengalahkan bangsa Yunani. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan sebenarnya fokusnya adalah kepada umat perjanjiannya. Dia melihat bangsa Israel sebagai bangsa yang dia pilih, dan lewat mereka lah dia akan memberkati bangsa-bangsa lain. Umat bangsa akan melihat bahwa Tuhan bangsa Israel hidup dengan mereka, memperhatikan mereka, membela mereka, dan melindungi mereka. Wow, saudara, menarik sekali kitab Sakaria ini, saudara. Memang dalam mendisiplin umatnya, Tuhan memakai bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan lain. Akan tapi kalau bangsa yang dipakai Tuhan untuk mendisiplin umat itu melakukan penindasan yang sangat keras, maka Tuhan akan menghancurkan bangsa tersebut. Memahami hal ini sangat perlu bagi kita untuk melihat Tuhan sebagai Tuhan perjanjian atas umatnya. He is a covenant keeping God. Perjanjian Tuhan atas umatnya adalah Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan di antara segala bangsa. Ini adalah firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-19, ayat yang ke-5 sampai dan ayat yang ke-6. Saudara bisa membacanya sendiri. Sebagai umat perjanjian, kita harus mengerti umat Tuhan menjadi pusat perhatian Tuhan. Kalau saudara baca dalam Keluaran 19 yang istri saya tadi katakan, bahwa Tuhan berkata, kamu akan menjadi harta kesayangan bagiku di antara segala bangsa. Artinya Tuhan mau memakai bangsa Israel sebagai alatnya untuk menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan, serta kasih Tuhan yang ingin menyelamatkan mereka tentunya lewat bangsa pilihannya, yaitu umat Israel tentunya. Nah, disinilah kita melihat bahwa Tuhan selalu bergerak bagi umat perjanjiannya. Ya. Dia membelanya, dia Amen. melindunginya, dia menaruh namanya atas mereka. Nah, kemudian apa yang dilihat oleh Zakaria di sini bahwa dia berkata begini, Tuhan akan kerjakan apa saja untuk membela umatnya, supaya umatnya tetap menjadi umat pilihannya yang berkualitas untuk menyatakan misi-misi Tuhan buat dunia dan bangsa-bangsa lain. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Karena dia adalah Tuhan perjanjian, Tuhan adalah Tuhan yang membela umatnya. Dia membela saudara. Kalau saudara mengalami serangan-serangan dari kerajaan kegelapan atau apapun yang menyerang saudara dengan persoalan, masalah, situasi dan kondisi dalam kehidupan saudara, Tuhan adalah Tuhan yang menolong umatnya, membela umatnya, menyayangi umatnya. Karena He is a covenant keeping God. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.